شهر رمضان شهر الصيام وجعل شهر رمضان شهر القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد حيث يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah Masjid Raya Ibadur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang masih diberikan kepada kita, baik itu nikmatul iman wal Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Wabil khusus kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, sekaligus juga salat tarawih. Alhamdulillah malam ini sudah memasuki malam keberapa? 26. Cuma betul 24. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan puasa selama 1 bulan. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam berganti malam, hari berganti hari, waktu demi waktu sudah kita lalui. Dan ternyata kita sudah berada di penghujung di bulan Ramadan, memasuki 10 hari terakhir. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Baginda Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, lalu masuk ke dalam masjid dan beriktikaf. Kira-kira ngapain saja di dalam masjid ketika sudah iktikaf? Apa saja yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi? Baginda Nabi melakukan qiraatul Quran, baca Al-Quran. Setelah itu berzikir, memperbanyak berzikir kepada Allah. Ucapkan astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu setelah itu baginda Nabi juga melaksanakan qiyam. Qiyam itu kalau kita nyebutnya salat tarawih. Bapak Ibu, salat tarawih. Bisa juga malam harinya ditambah lagi salat tahajud. Beda kan Ustaz salat tarawih sama salat tahajud? Kalau salat tarawih itu dilaksanakannya nyantai aja, dengan santai. Di sini imamnya sampai 1 juz Pak. Semalam biasa. Kita sampai juz 30 ya saja. 1 juz kabur maksudnya Ustaz yang lama-lama sampai 3 imam itu. Padahal baginda Nabi itu kalau melaksanakan salat tarawih itu Pak, mohon izin kami sampaikan, salat tarawihnya baginda Nabi itu rakaat pertama sama rakaat kedua itu 5 juz. Berapa Pak? 5 juz. Al-Baqarah selesai. Ruku enggak Pak. Ali Imran lanjut. Selesai Ali Imran. Ruku belum. Masuk surat An-Nisa coba. An-Nisa masuk juz 5 baru ruku. Dan kita habis tadi kita baca di belakang leher semua. Dibatukin. Mana imamnya
Pada nggak khusyuk itu kasihan imamnya itu. Untung imam kita suaranya enak gitu kan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini yang dilakukan oleh baginda Nabi. Lalu ketika datangnya Umar bin Khattab, Islam sudah menyebar ke daerah Syam. Sekarang itu ada Irak, Iran, Suriah, dari itu. Sekarang lagi perang. Sana, maka Umar bin Khattab menyiasati. Soalnya kalau dikasih 5 juz satu malam, 1 rakaat, kabur katanya dari mana? Coba sekali nanti juz 30 saja. Bantaran di situ saja. Kabur kita saja ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab itu memberikan apa istilahnya, membagi yang harusnya 11 jam pelaksanaannya lama, akhirnya sama Umar bin Khattab dibagi Pak, dijadikan 23 rakaat, 20 sebenarnya. Tapi ayatnya juga sama, cuma di breakdown saja, diperbanyak rakaatnya supaya orang nggak cepat kabur. Gitu Pak. Akhirnya apa? Ya sebenarnya kalau salat tarawih itu nggak harus 11. Kalau mampu 20, 20, mampu 30, 30, mampu 40 silahkan, mampu 60 juga boleh. Kamu udah buka kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi mengencangkan ikat pinggangnya di 10 hari terakhir. Gitu. Apalagi kita sudah kalau memasuki malam-malam yang ganjil, kita harus bersegera itu mengejar malam Lailatul Qadar. Kenapa harus kita kejar malam Lailatul Qadar? Sudah jelas ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Pak, Allah menurunkan Al-Quran, disebutkan dalam tafsirnya, Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Dari langit dunia, di langit dunia itu turunnya segepok gitu Pak, segepok kayak uang aja segepok. Mujmalan itu satu Al-Quran penuh diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah nanti dari langit dunia turun ke muka bumi itu bertahap. Bertahapnya bagaimana? Turunnya pertama kali pada malam 17 Ramadan. Maka Ramadan ini identik dengan baca Al-Quran Pak, bukan scroll HP-nya. Ini kan Pak? Tantangan kita ini. Saya udah itikaf di masjid. Alhamdulillah saya ikut program ada itikaf di Masjid Ibadur Rahman. Alhamdulillah selesai Pak 1 juz. Belum Ustaz. Karena saya semalam banyak yang WA saja ini, jadi saya balas-balasin dulu gitu kan. Nah ini jadinya terhambat. Seharusnya kita memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan sebenarnya tentang harta, dicabutnya keberkahan dalam harta kita. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, keberkahan itu artinya adalah bukan banyaknya pundi-pundi uang di dalam rekening kita, atau pula banyaknya harta yang kita miliki, tetapi keberkahan itu harta kita cukup. Lalu yang kedua itu hati kita tenang. Yang ketiga itu keluarga kita harmonis. Yang terakhir adalah dari harta yang kita miliki itu bermanfaat untuk orang lain. Banyak Pak sekarang orang kaya raya pelit untuk mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Kalau ada yang pelit di sini, nanti ketua DKM-nya yang ini apa yang nyolek gitu ya. Karena berbahaya. Dahulu zaman Rasulullah meninggal dunia lalu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, banyak Pak yang tidak mau bayar zakat. Padahal penting itu. Kadang karena kita nggak paham tentang perzakatan, akhirnya kita nggak bayar zakat. Seminggu yang lalu saya ngisi di Depok, itu ada orang bertemu dengan saya, jamaah,
Beliau menyampaikan, Ustaz saya ingin konsultasi. Saya kalau setiap tahunnya itu, kalau zakat itu kurang lebih, mohon izin saya sampaikan Ustaz, saya kurang lebih 50 juta zakat. Saya ingin itu berarti kalau 50 juta katanya ini kan 2,5%-nya 1,5 M gitu Pak, kurang lebih. Itu dananya nggak diapa-apain, per 3 bulan deposit. Belum lagi ada emas logam mulia. Kalau sudah punya harta 85 gram itu didebit Pak, seharga 85 gram maksud saya, itu wajib dizakati. 85 gram itu 1 gramnya berapa Pak sekarang? Ibu berapa Bu 1 gramnya Bu? 3 juta. 3 juta kali 85 kurang lebih 255 juta. Kalau ada dana di debit 255 juta di bank, wajib dizakati Pak. 2,5%. Saya hitung 2,5% itu 255 6 juta. Wajib itu dikeluarin. Kalau nggak keluarin zakat bahaya. Karena zakat itu fungsinya menyembelih sifat pelit yang ada dalam diri kita. Sementara sedekah itu mengembalikan keberkahan yang ada dalam harta kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab dicabutnya keberkahan dalam harta kita yang pertama adalah yaitu sumber harta yang haram. Hati-hati Bapak Ibu. Ada kadang harta kita itu dari perbuatan riba. Ada juga harta kita itu dari menipu orang lain, zalim kepada orang lain. Bahkan dari hasil korupsi Pak. Hasil korupsi dibawa pulang ke rumah dikasih makan itu anak istrinya. Itu berbahaya. Bisa jadi istrinya nggak nurut atau anaknya yang nggak nurut sama orang tuanya. Itu sudah terbukti. Lalu yang kedua, dicabutnya keberkahan dari harta kita itu adalah tidak menunaikan zakat. Tadi sudah jelas ayatnya, min amwali shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsi dari bayar zakat itu sudah jelas. Allah menyebutkan di surah At-Taubah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, yaitu adalah membersihkan dan menyucikan jiwanya. Padahal kalau ada orang kaya nggak mau bayar zakat, ingetin dulu Pak. Ingetin. Kalau nggak mau diingetin masih aja bayar zakat, apa kata baginda Nabi? Bakar rumahnya. Karena sudah tahu ada haknya orang lain dari harta yang dia miliki. Itu kata baginda Nabi, bukan kata saya. Lalu setelah menunaikan zakat, perbanyak sedekah atau perbanyak juga istighfar. Kalau istighfar itu disebutkan dalam Al-Quran, faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita baca istighfar itu Pak, Allah akan mengirimkan air dari langit. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Intinya kalau kita baca istighfar, insya Allah kita punya banyak harta, banyak anak juga Pak. Kata Al-Qurannya gitu kan? Ya Allah, tapi kalau di Jakarta tidak tinggi kayak di Bogor Pak. Jadi insya Allah aman, anaknya masih bisa diatur lah. Lalu yang keempat adalah selain kita memperbaiki sumber rezeki kita, rezeki yang halal, tunaikan zakatnya, perbanyak sedekahnya juga, dan perbanyak istighfar, yaitu tidak lupa untuk selalu memperbanyak syukur kepada Allah. Kadang kalau kita tak bersyukur Pak, sudah dikasih harta oleh Allah, kita jadi lupa untuk bersyukur. Lagi bahagia aja lupa. Giliran dapat musibah, ya Allah kenapa saya kena musibah? Padahal Allah sudah mengingatkan kita. Nih Pak, kalau kita tarik lebih jauh, kita itu dikasih waktu oleh Allah selama 11 bulan lamanya. Untuk apa Pak? Nyari harta, nyari kehidupan kita Pak, selama 11 bulan. Lalu Allah meminta kita 1 bulan saja untuk waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Coba gitu, 11 bulan, lalu terakhirnya untuk 1 bulan. Untuk apa? Beribadah Pak. Beribadah difokuskan. Bulan Ramadan ini kita sedekah dipagandakan Pak pahalanya, gitu kan? Suatu ketika itu ada cerita sangat menarik.
Ada seorang saudagar pulang bawa makanan. Di tengah jalan bertemu dengan orang. Ketika bertemu dengan orang ini sangat membutuhkan uluran tangannya. Makanan yang dia bawa itu ragu-ragu dia. Ini makanan kalau saya kasih ke orang yang membutuhkan umpama masa ini, nanti ada istri saya makan apa? Kemungkinan gak makan apa-apa. Tapi kalau saya kasih ke orang ini, dia akan sangat bahagia karena dia sangat membutuhkan. Akhirnya tanpa pikir panjang, Pak, dan kekuatan keimanan yang menanjak dalam dirinya, makanan yang dia bawa itu diberikan semuanya kepada orang yang membutuhkan tadi. Pulanglah dia ke rumahnya. Setelah pulang sampai di rumah, nggak bawa apa-apa, Pak, dengan tangan kosong. Tidak berselang lama setelah itu, ada orang yang datang atau pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mohon izin, ini kami mengantarkan makanan dari si fulan. Makanannya itu, Pak, 3 sampai 5 kali lipat lebih banyak yang dari diberikan kepada orang lain. Masya Allah. Jadi ada ceritanya orang yang bersedekah membayar zakat itu tanpa habis rezekinya, enggak, justru tambah banyak. Maka mari kita belajar memperbanyak sedekah, memperbaiki amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena terbatasnya waktu. Hadana Muhammad wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.